dengan Ibu Nur Hayati dalam pembelajaran IPA. Kita masuk ke minggu yang ke-10. Semoga kalian tetap sehat dan tetap di rumah saja. Baik, pembelajaran hari ini masih bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya, yaitu kita hari ini akan membahas tentang asam, basa, garam, serta pemisahan campuran ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang zat padat, zat cair, gas, lalu unsur senyawa campuran, serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yang pertama, untuk pengetahuan menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi keterampilan menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat larutan, perubahan fisika, perubahan kimia, atau pemisahan campuran. Tujuannya adalah dapat menjelaskan ciri-ciri asam, basa, garam, merebutkan contoh, serta menjelaskan tentang indikator alami dan indikator buatan. Untuk memahami tentang asam, basa, garam, silahkan kalian amati video berikut. Asam, basa, dan garam. Yang pertama kita bahas asam. Berikut ciri-ciri asam yaitu A. Rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali pada makanan. B. Dapat menimbulkan korosi. C. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh asam misalnya pada jeruk, lemon, tomat, rasa asam pada anggur, asam pada cuka makan, aki, dan asam lambung. Kita bahas tentang basa. Berikut ciri-ciri basa yaitu mempunyai rasa pahit, tidak boleh dicoba kecuali pada makanan. Terasa licin di kulit, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Asam ditambah basa akan menjadi netral, yang disebut dengan reaksi netralisasi. Penerapannya pada obat sakit MAH, ketika kondisi kadar asam lambung yang tinggi, maka obat MAH sebagai senyawa yang bersifat basa berfungsi untuk menetralkannya. Kemudian pada pengobatan akibat sengatan serangga, sebagian orang menggunakan pasta gigi yang mengandung alkalin untuk mengobati sengatan lembah dan menetralisir racun. Perlindungan terhadap kerusakan gigi. Masuknya makanan ke dalam mulut akan menurunkan pH mulut dan menjadi semakin asam, menyebabkan terjadinya erosi gigi dan demineralisasi, sehingga digunakan pasta gigi yang bersifat basa untuk menetralkan keasaman mulut. Selanjutnya pada pengolahan tanah pertanian. Tanah gambut memiliki pH yang asam. Untuk menetralkannya dengan pengapuran, yaitu memberikan kapur atau basa ke dalam tanah sehingga menjadi netral. Contoh basa yaitu berbagai jenis sabun, kemudian obat MAH, pasta gigi, sampo, kapur sirih, pupuk, dan lainnya. Selanjutnya garam. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Yaitu dari reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi ini akan dihasilkan garam dan air. Contoh yang terkenal yaitu adalah garam dapur atau NaCl. Asam klorida bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium klorida atau garam dan air. Manfaat garam misalnya dimanfaatkan di bidang industri pupuk, obat-obatan, Pengolahan makan dan bahan pengawet. Baik, kita lanjutkan tentang indikator. Selanjutnya kita bahas indikator asam basa, yaitu suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Berikut penjelasannya. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun berwarna. Contoh indikator alami misalnya kunyit. Ekstrak kunyit plus larutan asam akan menghasilkan warna kuning cerah.
Ekstrak kunyit jika ditambahkan larutan basa akan menghasilkan warna jingga. Selanjutnya kol merah. Ekstrak kol merah ditambah larutan asam menjadi warna merah. Ekstrak kol merah ditambah basa lemah, warnanya hijau. Ekstrak kol merah ditambah basa kuat, maka warnanya menjadi kuning. Selanjutnya kembang sepatu. Ekstrak bunga kembang sepatu ditambah larutan asam, maka warnanya menjadi merah cerah. Jika ditambah dengan larutan basa, maka warnanya menjadi hijau. Selanjutnya indikator buatan, yaitu indikator yang siap pakai yang sudah dibuat di laboratorium atau pabrik alat-alat kimia. Contoh indikator buatan misalnya kertas lakmus yang terdiri dari kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Di dalam larutan asam, lakmus biru berubah menjadi merah. Di dalam larutan basa, lakmus merah berubah menjadi biru. Contoh indikator buatan lainnya seperti pada tabel berikut. Baiklah, semoga kalian dapat memahaminya apa perbedaan asam, basa, garam. Kita lanjutkan untuk lebih memahami bagaimana kerja lakmus. Perhatikan video berikut. Ketika lakmus biru dimasukkan ke dalam air jeruk, warnanya berubah menjadi merah. Tandanya air jeruk bersifat apa? Bersifat asam, ya. Sedangkan jika lakmus merah dicelupkan ke dalam air jeruk, warnanya tetap berwarna merah. Ini menandakan bahwa air jeruk itu bersifat asam. Dimasukkan ke dalam air sabun, lakmus biru tetap berwarna biru. Lakmus merah berubah menjadi biru. Ini tandanya air sabun bersifat apa? Bersifat basa. Sekarang air cuka. Ketika dimasukkan kertas lakmus biru, berubah menjadi merah. Tandanya berarti air cuka bersifat asam. Ya, lakmus merah tetap berwarna merah. Nah, ketika lakmus biru dan merah dimasukkan ke dalam aquades atau air mineral, maka warnanya tetap. Ini menandakan bahwa aquades itu bersifat netral. Ya, air jeruk bersifat asam karena air cuka bersifat asam. Aquades netral. Sekarang menggunakan pH meter. Air jeruk di situ menunjukkan pH-nya 2,3, berarti dia asam. Sedangkan ketika dimasukkan ke dalam air cuka, pH-nya menunjukkan 2,9, berarti sama asam. Sekarang dimasukkan ke dalam aquades. pH-nya adalah 7, berarti dia netral. Sedangkan dimasukkan ke dalam soda kue, larutan soda kue, kita lihat berapa pH-nya. pH-nya adalah 8,4, berarti dia bersifat basa. Jadi bisa menggunakan kertas lakmus, bisa menggunakan pH meter. Ya, dari percobaan tadi ini dia. Ya, dapat disimpulkan bahwa air jeruk bersifat asam karena mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Air sabun kesimpulannya basa karena merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Air cuka mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, berarti asam. Sedangkan aquades tetap, lakmus merah tetap, lakmus biru tetap, sehingga dikatakan bersifat netral atau garam. Nah, tadi menggunakan pH meter, air jeruk 2,3 berarti dia asam. Soda kue pH-nya 8,4 berarti dia basa. Air cuka 2,9 berarti dia bersifat asam. Sedangkan aquades 7 artinya bersifat netral. Jadi pH kalau di bawah 7, dari 1 sampai 6 dia asam, di atas 7, 8 sampai 14 dia bersifat basa. Ya, kalian ini oleh suatu larutan. Larutan asam, basa, dan garam juga dapat dibedakan dengan derajat keasamannya. Jadi larutan yang bersifat asam mempunyai pH kurang dari 7. Sedangkan yang bersifat garam atau netral pH-nya sama dengan 7. Sedangkan yang bersifat basa mempunyai pH lebih dari 7. Makanya tadi soda kue memiliki pH 8,4 berarti dia bersifat
basa. Nah, ini dia perbedaan asam, basa, garam. Kalau sifat asam rasanya asam, pH-nya kurang dari 7, dapat memerahkan kertas lakmus biru, tidak merubah kertas lakmus merah, menghasilkan ion H+. Sedangkan basa rasanya pahit, pH lebih dari 7, dapat membirukan kertas lakmus merah, tidak merubah kertas lakmus biru, menghasilkan ion OH-. Rasanya macam-macam, nano-nano ya. pH-nya sama dengan 7, tidak merubah kertas lakmus merah maupun biru, dan dia tidak menghasilkan ion H+ atau ion OH-. Ini contoh asam, bisa kalian lihat di tabel berikut. Ini dia contoh basa, terdapat pada deodoran, plester, dan lain-lain, sabun. Ini garam, dia garam dapur yang biasa kita gunakan untuk makan, ada cat, pupuk, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut materi tentang pemisahan campuran. Oke, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran tentang pemisahan campuran ini, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis ya pemisahan campuran. Ada filtrasi, ada evaporasi, ada destilasi, dan lain-lain ya. Dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahaminya, silahkan kalian pelajari video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran ini ada 7 macam. Jadi ada 7 cara untuk memisahkan campuran. Yang pertama itu dengan cara filtrasi. Filtrasi itu artinya penyaringan. Lalu yang kedua evaporasi, itu penguapan. Yang ketiga dengan cara distilasi atau penyulingan. Yang keempat kristalisasi, jadi ini pengkristalan. Yang kelima sublimasi, dengan cara menyublim. Yang keempat kromatografi, krom itu warna, jadi dengan cara pemisahan warna. Lalu yang ketujuh sentrifugasi, dengan cara pemutaran. Oke, langsung aja kita ke filtrasi. Nah, filtrasi ini adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran-ukuran partikel yang tercampur. Nah, dia ini dilakukan untuk memisahkan zat padat dari suatu campuran kasar. Jadi, campurannya ini ada yang padatnya, ada yang cairnya. Lalu yang padatnya itu difiltrasi. Filtrasi tadi penyaringan kan. Jadi disaring supaya dia terpisah dari zat yang cairnya. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada campurannya. Ini adalah campurannya, ada yang cairnya, ini air atau larutannya gitu ya. Dan ada bagian yang kasar. Dan catatan untuk campuran yang dipisahkan dengan cara filtrasi ini harus salah satunya itu harus lebih besar. Jadi kalau ukurannya terlalu kecil, pas dia disaring juga bakalan lolos. Jadi nggak bisa dengan cara filtrasi gitu. Jadi nggak semua campuran bisa dipisah dengan cara filtrasi. Nah, ini di sini ada corong, dan di corong ini ada kertas filternya. Jadi ada filternya, kertas penyaringnya. Lalu ini yang bagian bawah, ketika campuran ini dituangkan melalui filter dan melewati corong, yang lolos itu adalah zat cairnya yang kita sebut sebagai filtrat. Lalu yang masih ada di sini yang tidak lolos penyaringan itu namanya residu atau sisa gitu. Lalu yang kedua, evaporasi. Tadi evaporasi adalah penguapan. Jadi ini pemisahan larutan zat penyusun larutannya berupa padatan dan cairan. Jadi ada zat padat dan zat cair, lalu diuapkan salah satunya, biasanya yang cairnya diuapkan gitu. Nah, ini itu dilakukan untuk memisahkan zat terlarut dari pelarutnya. Contoh peristiwanya seperti ini. Nah, ini burem ya, maaf. Nah, di sini ada larutan gula, garam, dan air. Nah, gula dan garam ini kan tadinya padatan, air itu zat cair. Kemudian mereka ini dipanaskan sampai yang menguap. Jadi yang punya titik uap lebih cepat itu bakal menguap duluan kan, yaitu si air. Ketika dipanaskan, air akan lebih cepat menguap. Menguap itu kan berubah dari cair jadi gas. Jadi airnya itu udah menguap, tapi gula dan garamnya masih ada di sini. Jadi itu namanya proses pemisahan dengan cara penguapan atau evaporasi gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga, distilasi.
Nah, distilasi ini penyulingan, jadi dia pemisahan komponen yang memiliki perbedaan titik didih. Jadi kalau tadi filtrasi dari bentuk ukuran partikelnya, evaporasi itu dari perbedaan cepat lambat penguapan, kalau ini dari perbedaan titik didih. Dan kalau tadi evaporasi itu padat dan cair, distilasi ini bisa cair dengan cair. Dan dia dilakukan untuk memisahkan zat yang titik didihnya lebih rendah gitu. Ini dia proses penyulingan air. Jadi biasanya airnya itu air garam, air asin ya, air laut. Air laut kan nggak bisa diminum. Supaya bisa diminum dia itu disuling. Jadi mengalami proses penyulingan. Nah, di sini airnya dipanaskan, di labu destilasi, kemudian dia menguap, pindah ke sini. Nah, di sini mengalami pengembunan, jadi nggak menguap terus keluar, nggak gitu, tapi ke sini udara yang uapnya itu, uap airnya lalu mengalami pengembunan. Setelah mengembun itu kan berarti dari cair jadi gas gitu ya, dari terus pengembunan gimana sih? Dari sini kan uap, airnya jadi gas, kemudian mengembun dari gas jadi cair gitu maksudnya. Nah, lalu air yang keluar itu air yang apa? Air yang tidak bersih. Jadi air asinnya itu keluar. Lalu di sini yang keluar ke sini itu adalah air yang sudah bersih, yang nantinya bisa dikonsumsi karena sudah tidak asin lagi gitu. Nanti jadi deh di sini air hasil penyulingan. Seperti itu. Lanjut. Yang keempat, kristalisasi, pengkristalan. Nah, dikristalisasi ini merupakan pemisahan zat padat dari larutannya sehingga dia mengkristal ya. Mengkristal itu berarti dari gas jadi padat. Oke, ini dilakukan untuk memisahkan zat terlarut dari pelarutnya. Rata-rata begitu. Oke, di sini contoh proses kristalisasi itu adalah perubahan air laut itu menjadi garam gitu. Nah, jadi di sini air laut, mana dia kursornya, ini dia. Air laut itu kan sampai bisa ombaknya naik, bisa ombaknya turun, terus di tempat yang biasanya dijadiin ladang garam oleh petani garam dibuat kayak gini. Jadi ini turun begini, terus di sini adalah meja garamnya. Jadi di sini tempat yang buat ngeruk garamnya itu loh. Tuh. Nah, ketika air lautnya naik, kan air lautnya kesini kan bakalan turun, kemudian di sini terjadi penguapan. Nah, terjadi penguapan sehingga setelah penguapan itu udara airnya itu kan ke bawah ke atas, tapi kristal-kristal garamnya masih ada di sini gitu. Jadi disinilah proses terjadinya kristalisasi garam. Nah, ini suhu yang memungkinkan untuk terjadinya proses kristalisasi garam antara 3 sampai 5 baum. BE ini baum. Jadi suhunya itu diukur menggunakan hidrometer yang satuannya derajat baum. Begitu. Lanjut. Sublimasi. Oh ya, sekilas dulu. Evaporasi sama kristalisasi mungkin kayak mirip gitu ya, tapi evaporasi ini untuk yang umum, kalau kristalisasi ini untuk garam. Jadi jangan sampai ketukar. Pembuatan garam itu menggunakan proses kristalisasi, bukan evaporasi. Kalau tadi evaporasi itu pemisahan garam dapur dari air, kristalisasi ini pembentukan garam ya. Lanjut, sublimasi. Kalau sublimasi ini adalah pemisahan campuran yang terdiri dari komponen yang dapat menyublim dan komponen yang tidak dapat menyublim. Jadi satu bisa menyublim, satu enggak. Jadi dibuat yang menyublim itu untuk menyublim, kemudian dibekukan gitu. Nah, fungsinya untuk menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Contoh peristiwanya adalah pemisahan kapur barus dari pasir. Misalnya kapur barusnya itu tercampur sama pasir. Kita mau misahin mana kapur barusnya supaya bisa digunakan kembali karena dia tercampur pasir. Akhirnya mereka dipanaskan. Kapur barus kalau dipanaskan itu mengalami sublimasi atau perubahan bentuk dari padat menjadi gas. Jadi dia tidak melalui proses pencairan terlebih dahulu. Sedangkan
pasir itu nggak bisa menyublim. Jadi waktu dipanaskan si kampernya itu menyublim, sedangkan pasirnya enggak gitu. Kapur barus ya ini, kapur barus kamper juga bisa. Terus dia karena menyublim kan berubah dari padat jadi gas. Gas itu kan ringan ya, ke atas kan dia. Kalau dia panas itu kan ke atas gerakannya. Nah, ke atas, kemudian di sini ada es batu yang dingin. Akhirnya dia menempel di sini, mengeras dan jadi kapur barus lagi gitu. Jadi nanti bisa diambil di sini kapur barusnya, sedangkan di bawah sini adalah pasirnya. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu kromatografi. Nah, di kromatografi ini merupakan pemisahan campuran berdasarkan warna yang memiliki kecepatan berbeda. Lalu dia itu berfungsi untuk memisahkan campuran berdasarkan warna. Ini adalah proses pemisahan campuran menggunakan cara kromatografi. Jadi ada satu buah warna, lalu di sini adalah cairan pemisahnya. Nah, ketika dia diberikan cairan ini, dia itu akan terpisah, sama seperti kalau misalnya warna biru kan terbuat dari warna kuning dan hijau. Misalnya warna biru di tisunya dibasahin. Warna biru itu bakal berubah jadi memudar kan ya, memudar jadi warna kuning dan juga hijau. Dan kita bisa bedain mana kuningnya, mana hijaunya. Nah, itu karena mereka bergerak dengan laju yang berbeda. Begitu juga ini. Jadi di sini tuh konsepnya ketika si larutan ini, si warna ini diberikan cairan, dia bakalan berpisah. Di sini jadi 3 warna, hijau, oranye, dan juga pink. Nah, karena hijau punya laju lebih cepat, jadi dia itu sampai di bawah duluan, dan dia posisinya paling bawah. Dia sampai di bawah duluan, lalu keluar gitu. Jadi yang pertama ini adalah si hijau, lalu yang kedua dan yang ketiga gitu. Nah, proses ini dilakukan untuk mengetahui adanya zat kimia seperti insektisida atau herbisida jadi gitu pada sayuran ya. Jadi fungsinya untuk melihat ada nggak nih kandungan-kandungan zat kimia pada sayuran itu pakai cara ini seperti itu. Lanjut, yang terakhir sentrifugasi, dari kata sentrifugal yang artinya berputar. Jadi ini adalah pemisahan campuran padat dari zat padat atau cair. Jadi campurannya itu terdiri dari zat padat dengan zat padat atau zat cair dengan zat padat gitu, dengan cara memutar. Nah, dia ini dilakukan untuk memisahkan suspensi. Suspensi itu campuran yang memiliki endapan ya. Endapan, jangan lupa. Proses terjadinya itu seperti ini. Jadi biasanya ini dilakukan untuk pemisahan kandungan pada darah. Jadi di darah itu ada kandungan apa? Misalnya zat kapur. Kita mau lihat apakah dalam darah seseorang ada kandungan zat kapurnya atau enggak, atau misalnya kebanyakan gula atau enggak. Nah, jadi dalam darahnya itu atau kebanyakan garam atau enggak gitu. Jadi ini misalnya sampel darah, kita masukin ke dalam tabungnya, lalu diputar dan dia akan terpisah. Biasanya padatannya akan mengendap di bawah. Jadi kelihatan padatan ini apa? Apakah dia garam, apakah dia urea atau apa gitu. Jadi seperti itu. Sentrifugasi biasanya digunakan untuk pemisahan zat padat atau menganalisis kandungan pada darah gitu. Jadi itu dia materi hari ini tentang pemisahan campuran. Nah, itu dia ya tadi ya tentang bagaimana ada proses pemisahan campuran filtrasi, yaitu metode pemisahan campuran digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan ya. Biasa juga dikenal dengan penyaringan. Kalau kalian contohnya menyaring santan ya, pakai saringan, nanti akan terpisah mana santan dan mana ampasnya. Yang kedua sentrifugasi tadi, dia untuk memisahkan berbagai macam sel yang ada di dalam darah melalui pemusingan. Terus adalah yang lain lagi adalah kristalisasi, mirip-mirip dengan evaporasi. Tadi diingatkan kalau evaporasi itu misalkan ada larutan garam, ada larutan air, itu dipisahkan dengan cara evaporasi. Tapi khusus untuk kristalisasi yaitu proses pembuatan garam ya, jadi harus kalian bedakan. Destilasi ini pemisahan campuran zat cair berdasarkan perbedaan titik didih. Titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Di contohnya sebagai pemisahan, contohnya air tawar dengan air laut. Kromatografi adalah pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut serta perbedaan penyerapan absorpsi kertas ya. Contohnya untuk menguji bahan pewarna.
ya, menguji tinta dan lain sebagainya. Yang terakhir sublimasi, yaitu memisahkan zat yang dapat menyublim dan tidak dapat menyublim. Tadi contohnya adalah kapur barus ya, kamper dengan pasir, bisa juga campuran iodin dengan garam. Ya, kalian pelajari lagi. Kalau kalian belum paham, silahkan diulang-ulang lagi video ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja, tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya, yaitu PJJ ke-11.